Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yuan Zhangkong mengangkat alis dan garis vertikalnya, dan berkata, melapor ke Master Sekte, saya tidak tahu lokasi pasti dari sisa-sisa itu, ucap Yuan Zhangkong. Lalu Kaisar Agung Dongzhu berkata apa tentang berita tentang sisa-sisa ras Protoss abadi, ucap Fu Chashu mengerutkan kening. Kembalilah ke Master Sekte, Yuan Zhangkong menghela nafas, baru 3 bulan yang lalu, Kaisar Agung merasakan bahwa yang tersisa sedang mengalami bencana. Tuan Sekte, Anda harus melihat apa yang dikatakan Kaisar Agung kita, ucap Yuan Zhangkong. Ketika Yuan Zhangkong berbicara, dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan Pengzu dilepaskan, memadatkan gambar memori. Dalam video itu, dia melihat Kaisar Agung Benua Timur menyilangkan alisnya dan berkata, Paman, saudara, saya punya kabar buruk untuk diberitahukan kepada Anda. Sisa-sisa terkutuk telah melewati bencana lagi, dan dia melintasi kesengsaraan di wilayah Dewa Benua Timur 3 bulan yang lalu. Yang lebih penting, kali ini, citra dirinya yang melampaui perampokan menjadi semakin kabur, yang menunjukkan bahwa kekuatan sejatinya meroket dengan liar. Paman, saya pikir dia akan membunuh musuh dengan melompat-lompat kemampuan melawan langit, hanya ketika dia dipromosikan ke alam Raja Tao, gambaran melampaui kesengsaraan akan menjadi semakin kabur, tetapi saya tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia hanya melampaui kesengsaraan ilahi Tao yang abadi, itu akan menjadi sangat kabur. Saya memperkirakan bahwa dia akan melampaui waktu kesengsaraan, setidaknya masih melakukannya. Jika itu akan berlangsung selama 1 tahun, kita harus menemukannya sesegera mungkin. Jika tidak, saya benar-benar khawatir ketika dia dipromosikan ke alam kesempurnaan alam Dewa Tao untuk melampaui malapetaka, dia tidak akan dapat melihat gambaran dirinya yang melampaui malapetaka. Paman, ketika Anda melihat gambar memori, saya secara pribadi telah mencari sisa-sisa pembunuh ini. Anda juga harus mencarinya sendiri, tidak ada banyak waktu untuk kita. Tingkat pertumbuhannya terlalu cepat, kemampuan untuk melompati katak itu jauh lebih menakutkan daripada kemampuan Kaisar Tao abadi untuk melompati katak 80 juta tahun yang lalu. Pada awalnya, 5 kultivator besar kami sama dengan Kaisar Tao abadi, tetapi pada akhirnya, semua dari 5 pusat kekuatan besar kami terluka parah sebelum membunuh Kaisar Tao abadi. Meskipun sekarang, 5 kultivator besar kami adalah alam Tao, tetapi setelah perampokan berhasil, itu adalah alam para dewa. Alam para dewa adalah alam raja, kaisar, orang suci, dan leluhur. Ditambah kemampuan lompatan dan menakutkannya, jika dia tidak dibunuh sesegera mungkin, begitu dia tumbuh lagi, itu akan sesingkat puluhan juta tahun, dan selama puluhan juta tahun, di seluruh alam leluhur tertinggi, siapa lagi yang bisa membunuhnya? Paman, lakukan sendiri, ucap Kaisar Agung. Setelah berbicara, gambar memori menghilang. Kata-kata Kaisar Dongzhu terus berputar di benak mereka, dan sebelum mereka menyadarinya, Fu Chashu dan para pejabat tinggi merasakan hawa dingin di punggung mereka. Seperti yang dikatakan Kaisar Dongzhu, dalam waktu singkat, dia tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, tetapi jika diberi waktu, begitu Tan Yun tumbuh dewasa, maka itu akan menjadi akhir dari dirinya sendiri dan orang lain. Semua orang mematuhi perintah, Fu Chashu berkata dengan tajam, para murid sekte saya, serta murid-murid di atas dan orang-orang berpangkat tinggi, semua meninggalkan sekte dan mencari sisa-sisa Protoss kuno abadi, ucap Fu Kasu. Setelah itu, Fu Chashu memerintahkan seorang suci tertinggi untuk memberitahu semua kekuatan di seluruh wilayah Dewa Benua Timur untuk mencari ras dewa kuno abadi. Menurutnya, dimanapun ada berita bahwa Tan Yun diburu dan dibunuh, Tan Yun muncul di sana. Dapat dilihat bahwa Fu Chashu bertekad untuk menangkap Tan Yun dengan segala cara. Di pagi hari berikutnya, hanya dari benua timur Shenzong, 30 miliar orang meninggalkan sekte satu demi satu. Waktu berlalu, setahun kemudian. Berita bahwa Fu Chashu memerintahkan pasukan utama untuk pergi keluar untuk berburu dan membunuh Protoss kuno abadi dengan cepat menyebar ke seluruh wilayah Dewa Benua Timur melalui berbagai cara. Bahkan lebih jelas bahwa jika ada orang dari wilayah Dewa Benua Timur yang berani mengetahuinya dan menolak untuk melaporkannya, mereka akan membunuh 9 klan.
Akibatnya, seluruh wilayah Dewa Benua Timur panik. Di wilayah Dewa Benua Timur, di ujung timur laut, juga ujung timur laut wilayah Kaisar. Di ujung penghalang, roh leluhur surga dan bumi tipis dan menyedihkan, dan gunung semuanya layu dan kuning. Awan gelap yang luas di langit menutupi bagian atas, dan ketika angin bertiup, itu terlihat samar-samar, dan gunung-gunung di bawah yang awalnya ratusan ribu abadi tampaknya telah hancur dan rata dengan tanah. Di antara bebatuan, raksasa berkekuatan 120.000 kaki jatuh ke tanah tanpa bergerak. Pada saat ini, penampilan raksasa itu sangat tragis. Tan Yun, suami, di langit yang jauh, sekelompok wanita terbang menuju raksasa dengan air mata di udara. Siapa lagi gadis-gadis itu jika mereka bukan Sen Subing dan yang lainnya? Dan raksasa dengan darah dan daging adalah Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun selamat dari bencana di sini adalah karena dia mengenali alasan mengapa energi leluhur dunia sangat tipis. Dalam pandangan Tan Yun, tempat ini relatif aman dan umumnya tidak akan ditemukan. Kembalilah, masuki Menara Pangjun, dan jangan keluar kapan saja. Suara lemah dan tidak perlu dipertanyakan lagi terdengar di benak para gadis. Jangan khawatirkan aku baik-baik saja, ucap Tan Yun. Gadis-gadis itu menukik turun setelah mendengar ini, terbang ke Menara Pangjun. Pada saat ini, awan gelap di langit seperti gelombang hitam pekat dengan cepat memudar, memperlihatkan langit malam. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun yang terluka parah, masih terbaring di genangan darah. Saat ia berhasil melampaui bencana, 10 embrio Taois Hongmeng di kolam roh bergabung dengan kecepatan ekstrim. Pada saat yang sama waktu, jiwa Tao Hongmeng dalam pikirannya juga berubah. Setelah hanya 3 napas, ketika jiwa Tao Hongmeng dalam pikiran Tan Yun memperoleh jiwa Tao Hongmeng, dan 10 embrio Tao Hongmeng di kolam roh bergabung untuk memadatkan Hongmeng embrio Tao, napas yang sangat tirani menyebar dari tubuh Tan Yun. Bang bang bang, boom rumble. Saat nafas yang menakutkan menyebar, batu-batu besar dalam jarak puluhan ribu mil abadi di sekitar Tan Yun hancur dan berubah menjadi bubuk putih salju, dan kekosongan bahkan runtuh berkeping-keping. Lihat, saudara-saudara, ada gerakan di bawah. Tiba-tiba, suara kehampaan turun dari langit malam dan memasuki telinga Tan Yun. Pergilah, turun dan lihat. Oke, desir-desir, ribuan sosok turun dari langit, tergantung di atas pegunungan yang hancur, dan berubah menjadi ribuan murid dari Sekte Benua Timur. Salah satu murid melihat ke bawah dan berkata dengan suara gemetar, "Lihat, itu raksasa setinggi 120.000 kaki. Mungkinkah itu sisa-sisa ras dewa kuno abadi?" Setelah itu, Tan Yun mengayunkan tangan raksasanya. Di mana tangan raksasa itu lewat, kekosongan terus runtuh. Tidak, jeritan itu tiba-tiba terputus, dan ada 800 murid. Setelah dipukul oleh tangan raksasa itu, mereka berubah menjadi awan darah, dan jiwa mereka hancur, semua hancur dan hancur sampai mati. Berita tentang penemuan sisa-sisa protos kuno abadi akan segera tersebar. Dalam raungan serak, seorang murid mengorbankan token giok transmisi suara, dan berteriak ngeri pada token giok, Penatua, di ujung wilayah ilahi Dongzu, di ujung timur laut, ditemukan sisa-sisa protos kuno abadi. Hampir pada saat yang sama, 200 murid lainnya dari alam Dewa Tao juga menawarkan kartu giok transmisi suara, dan sambil meminta bantuan, mereka menyebarkan berita tentang penemuan ras dewa kuno abadi. Ketika kehampaan itu seperti riak air, Tan Yun yang setinggi 120.000 kaki, tiba-tiba menyusut dalam ukuran dan menjadi ukuran normal. Melihat lebih dari 200 orang yang berlari untuk hidup mereka, Tan Yun berkata tajam, "Sekelompok daging berdarah, serahkan seluruh hidupmu padaku." "Langkah ilahi Hongmeng," ucap Tan Yun. Tan Yun yang dipenuhi memar dan memar, mengeluarkan pedang pembantaian primordial, melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Dengan cahaya pedang yang mekar, dia melahap 10 murid. Aku belum mau mati." 10 murid berteriak, ditelan oleh cahaya pedang, dan abu terbang dimusnahkan dan mati. Puci. Tan Yun berguling di udara, cahaya dingin berkedip, dan ujung pedang yang tajam dan kejam melewati lubang di tengkorak seorang murid yang melarikan diri untuk hidupnya. Begitu Tan Yun menghunus pedangnya, dia meninggalkan mayat yang jatuh dan melakukan tendangan voli untuk membunuh orang lain. Puci, pedang itu naik dan turun, dan darah menodai cahaya bulan, dan murid itu langsung mati.
Dalam waktu singkat, hanya 2 murid yang terbunuh dalam pelarian. Huci-huci, mereka berdua terengah-engah seperti sapi, dan tiba-tiba berhenti terbang di udara, mata mereka melotot, dan mata mereka penuh dengan keputusasaan yang mendalam. Tapi itu adalah Tan Yun yang acak-acakan dan tidak bisa dikenali, memegang pedang pembunuh Hong Meng, seperti dewa pembunuh yang menembaki mereka berdua. Kamu, mereka berdua menggigil dan tergagap. Tan Yun acuh tak acuh, suaranya dingin dan menggigit, katakan, bagaimana Fu Chashu dan Kaisar Agung Dongzu berencana untuk memburuku, ucap Tan Yun. Kami tidak tahu, murid itu berkata dengan ngeri, setiap orang yang mengejar Anda telah bersumpah bahwa mereka tidak akan membocorkan berita tentang bagaimana mengepung dan membunuh Anda. Begitu mereka memiliki pemikiran ini, mereka akan dibunuh di tempat aku tidak berbicara omong kosong, ucap murid itu. Tan Yun menggunakan mata surgawi Hong Mengnya untuk mengendalikan keduanya, dan bertanya, katakan padaku, bagaimana rencana Fu Chashu untuk mengepung dan membunuhku, ucap Tan Yun. Bang, begitu kedua murid membuka mulut mereka, seluruh kepala mereka meledak, dan darah berceceran, dan 2 mayat tanpa kepala itu jatuh ke langit malam dengan darah yang disemprotkan. Sepertinya tidak mungkin untuk mengetahui, rencana spesifik untuk mengepungku. Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuh yang mengerikan, dan nadanya sangat arogan, aku ingin melihat apakah kamu bisa menangkapku, ucap Tan Yun. Hei, Tan Yun ketika memberi isyarat, kartu giok transmisi suara yang jatuh naik ke udara, dan ketika dibawa ke tangan Tan Yun, sebuah suara tua terdengar di liontin giok. Cepat, beritahu saya lokasi yang tepat dari sisa klan Dewa Kuno Abadi. Kalian cepat katakan, ucap suara itu. Tan Yun menggertakkan giginya dan berkata, ceritakan tentang ibumu, dengarkan aku, kamu tidak bisa menangkapku. Juga, beritahu Fu Chashu dan Kaisar Dongzu bahwa putra mereka ada di neraka, saya pasti sangat kesepian, saya akan menjadi orang baik sampai akhir, dan cepat atau lambat, saya akan mengirim mereka untuk bersatu kembali dengan putra dan putri mereka, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, setelah Tan Yun menghancurkan giok transmisi suara, dia takut orang kuat akan datang. Akibatnya, dia melemparkan sumber kekuatan magis cahaya dan memulihkan luka-lukanya. Setelah Tan Yun mengenakan jubah hijau, dia terbang ke pegunungan dengan kecepatan tinggi. Setelah menyingkirkan menara Panjun, dia masih terlihat seperti Wu Yi, dan terbang melintasi langit malam dengan kecepatan tinggi. Suamiku, kemana kita akan pergi sekarang, ucap Ji Yuyan. Tan Yun memikirkan suara khawatir Ji Yuyan. Jauhi tempat ini dulu, cari tempat untuk melanjutkan retret, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara Tan Yun, dia menggunakan teknik sembunyi-sembunyi lagi, melarikan diri untuk hidupnya siang dan malam. Sebulan kemudian, Grand Elder Gerbang Emas Dongzu Shenzong, mengendarai Shenzhou dengan ratusan ribu murid Jinmen, tiba di ujung timur laut wilayah Dewa Dongzu dan menemukan tempat kejadian. Melihat ke bawah pada mayat para murid yang dimutilasi di bawah, kemarahan di hati tetua Gerbang Emas dapat dibayangkan, sialan sisa-sisa Protos kuno abadi, Anda sebaiknya tidak membiarkan penatua ini menangkapmu, jika tidak, penatua ini membunuhmu, ucap tetua Gerbang Emas. Pada saat yang sama, di Dongzhou, dan ada kota raksasa yang dikenal sebagai kota pertama di utara, yaitu kota Dewa Taidou. Kota Din of God yang mencakup area yang sangat luas, memiliki populasi 10 miliar. Bas. Ketika kekosongan itu seperti riak di air, Tan Yun yang telah mengecat rambut hitam dan mengubah dirinya, terbang keluar dari gerbang kota dan menemukan bahwa setiap orang yang masuk dan keluar kota akan diperiksa secara ketat. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan keluar dari gerbang kota. Berhenti, penjaga kota berkata dengan tajam kepada Tan Yun, daftarkan namamu, dari siapa kamu, ucap penjaga kota. Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, di Xiao Yi, orang dari Tianlun Shenceng, datang ke Taidou Shenceng untuk mencari pamanku, ucap Tan Yun. Jenderal ini tidak peduli, tidak ada orang yang Anda cari yang diizinkan masuk, penjaga itu berkata dengan dingin, Kaisar telah memerintahkan bahwa sebelum para dewa kuno abadi ditangkap, tidak ada alasan khusus bahwa para dewa dan orang-orang dari dinasti leluhurku tidak diizinkan memasuki kota lain, ucap penjaga itu. Jenderal, bawahan benar-benar mencari pamanku, biarkan bawahan ini masuk, ucap Tan Yun. Tan Yun menawarkan cincin leluhur dan diam-diam memasukkannya ke dalam tangan penjaga.
Jenderal ingin menolak, tetapi setelah melihat cincin leluhur yang diisi dengan batu leluhur, dia berdeham dan berkata, biarkan dia masuk, ucap jenderal itu. Jenderal, ini tidak sesuai dengan aturan. Mendengar ini waktu, Letnan Jenderal begitu dia membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh penjaga, apa yang tidak sesuai dengan aturan, apa yang dikatakan jenderal ini adalah aturan. Selain itu, jenderal ini dan Wu Yi sudah lama mengenalnya, tapi dia tidak melihatnya untuk sementara waktu, biarkan dia pergi, ucap penjaga itu. Ketika sang jenderal melihat bahwa penjaga itu marah, dia segera melepaskannya. Tan Yun berpura-pura menjadi cucu, setelah dia mengangguk dan membungkuk untuk memasuki kota Dewa Taidou, ada kilatan dingin di matanya, dan dia kembali normal. Segera, Tan Yun sepertinya telah menemukan sesuatu, dan ada sedikit kebingungan di matanya. Tapi di atas gerbang kota, ada layar berukuran 60 juta kaki tergantung di udara. Setiap layar ditutupi dengan sidik jari berdarah, ini adalah sumpah darah. Di dalam gerbang kota ada meja batu giok, dan seorang oktogenarian bermata muram duduk di kursi batu giok. Nama lelaki tua itu adalah Buya Olian, dan dia adalah diaken dari mansion Tuan Kota. Buya Olian memandang Tan Yun dan memerintahkan, untuk apa kamu masih terpana, cepat ke sini, ucap Buya Olian. Tan Yun melirik Buya Olian yang berada di tingkat ketiga alam Tao, menahan keinginan untuk menghancurkan lawan sampai mati dengan pukulan dan namun Tan Yun datang ke meja giok, dengan hati-hati, dia bertanya, apa pesananmu senior, ucap Tan Yun. Nama lelaki tua ini adalah Buya Olian, dan aku adalah diaken dari mansion Tuan Kota. Ketika kamu baru saja memasuki kota, Anda diam-diam memberi penjaga cincin leluhur, lelaki tua ini melihatnya. Jika Anda memberi lelaki tua ini 10 juta batu leluhur kelas atas, lelaki tua ini dapat berpura-pura tidak ada yang terjadi, jika tidak, Anda akan mati, ucap Buya Olian. Tan Yun berpura-pura panik dan buru-buru berkorban. Dia mengeluarkan cincin leluhur, memasukkannya ke tangan Buya Olian, dan berkata, senior, Anda dapat membiarkan saya masuk ke kota. Saya memiliki urusan mendesak dengan paman saya, ini untukmu, ucap Tan Yun. Buya Olian melepaskan rohnya, setelah menghitung jumlah batu leluhur di cincin leluhur, dia tersenyum dan berkata, kamu tahu urusan saat ini, ucap Buya Olian. Sial, itu tidak tahu malu seperti namanya, Tan Yun mengutuk dalam hatinya, dan berkata dengan hormat, apakah generasi muda dapat pergi, ucap Tan Yun. Belum, Buya Olian menunjuk ke layar setinggi jutaan kaki di atas gerbang kota, dan berkata, kamu harus membuat sumpah darah untuk masuk, jika Anda menolak, Anda akan diperlakukan sebagai protos kuno abadi, ucap Buya Olian. Ya, bawahan ini menurut, ucap Tan Yun mengangguk dan menundukkan kepalanya, tetapi hatinya benar-benar ingin membunuh. Saya berani bertanya kepada Diaken Bu, apakah semua orang di seluruh Great Dao Divine City membuat sumpah darah, ucap Tan Yun. Tentu saja, Buya Olian tersenyum dan berkata, selain itu, mereka semua berinisiatif untuk membuat sumpah darah untuk membunuh protos kuno yang abadi. Saya tidak hanya memiliki musuh yang sama dengan kota master, tetapi juga kota-kota lain. Sisa-sisa protos kuno abadi yang terkutuk, membunuh pangeran saya dari dinasti leluhur Dongzu harus benar-benar dieksekusi. Oke, berhenti bicara omong kosong, waktu Diaken ini sangat berharga, cepat dan buat sumpah darah, ucap Diaken Bu. Mendengar ini, Tan Yun dan borgolnya melihat ke depan ke bagian dalam menara. Kemarahannya bisa dibayangkan. Oke, sangat bagus, Tan Yun tersenyum marah di dalam hatinya, karena seluruh leluhur dinasti Dongzu telah membuat sumpah darah, itu adalah musuh undead saya. Ketika saya meninggalkan Taidou God City, saya akan membunuhnya secara terbalik tanpa meninggalkan ayam dan anjing, ucap Tan Yun di dalam hatinya. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sen Subing, Subing, aku akan membuat sumpah darah dengan darahmu, ucap Tan Yun. Ketika suara itu terdengar, Tan Yun merasakan gumpalan darah, keluar dari pagoda harapan, dan meninggalkannya di pergelangan tangannya. Tan Yun memberi isyarat untuk mengangkat tangan kanannya, menggigit jarinya, melambaikan tangan kanannya, dan 3 tetes darah dari pergelangan tangan Sen Subing naik ke langit, tergantung di depan layar. Tan Yun mengubah tangan kanannya menjadi jari pedang, menunjuk ke langit, dan berkata dengan benar, saya bersumpah demi Wu Yi, saya tidak cocok dengan protos kuno abadi.
Hari ini, saya membuat sumpah darah untuk membunuh Protoss kuno abadi, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun menjulurkan ibu jarinya dan menunjuk ke arah layar itu, ditekan di udara, dan segera, 3 tetes darah Sen Subing tercetak di layar dan berubah menjadi darah ibu jari Tan Yun. Oke, kamu bisa keluar, ucap Buya Olian melambai pada Tan Yun seperti lalat. Tan Yun buru-buru tersenyum. Saat dia berbalik, matanya sedikit menyipit, dan niat membunuh merajalela, dia dengan cepat kembali normal dan berjalan menuju kerumunan tak berujung di depannya. Ketika dia bolak-balik melalui jalan-jalan berbunga, kata-kata kasar tentang membunuh Protoss kuno abadi diposting di mana-mana, serta memfitnah dan mengutuk Protoss kuno abadi. Selain amarah, hati Tan Yun lebih sakit. 80 juta tahun yang lalu, untuk melindungi orang-orang ini, dan nenek moyang orang-orang ini, orang-orang Protoss kuno sendiri bertempur dalam pertempuran berdarah dengan iblis di lautan iblis. Tetapi mereka tidak hanya tidak bersyukur, mereka bahkan mengatakan bahwa kakek dan nenek moyang mereka adalah untuk mengalahkan lautan iblis terlebih dahulu, dan kemudian membunuh 4 benua para dewa, dan akhirnya bersatu dengan leluhur. Tan Yun bolak-balik melewati kerumunan, tinjunya mengepal perlahan dan berderit. Tan Yun tidak tahu kapan matanya dipenuhi dengan air mata keluhan dan ketidakadilan untuk kakek, leluhur, dan klannya. Kamu penjahat yang tidak tahu malu, aku pasti akan membantai kalian semua, dan menjadikan kota suci Do besar sebagai kota mati, ucap Tan Yun. Pada saat ini, para gadis merasakan kemarahan Tan Yun, dan mereka semua menghiburnya melalui transmisi suara. Setelah waktu yang lama, Tan Yun berhenti di tengah kerumunan, menutup matanya, dan ketika dia tenang, sebuah kutukan terdengar di belakangnya, anjing mati di depanmu menghalangi jalan Xiao Ye, menyingkir, ucap suara itu. Bas. Tan Yun melihat ke belakang tiba-tiba, Tan Yun melihat seorang pria muda dengan pembawaan yang luar biasa dan alam dewa Tao tingkat 6 menatapnya dengan jijik. Hehe, apa yang kamu lihat, percaya atau tidak, aku akan mencongkel bola matamu, ucap pemuda itu memandang rendah Tan Yun. Ada apa denganmu? Ucal Tan Yun tiba-tiba maju selangkah, tangan kanannya meraih leher pemuda itu seperti kilat, suaranya sangat rendah, aku sedang dalam suasana hati yang buruk, jangan memprovokasi aku, ucap Tan Yun. Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya anak muda, setelah putaran speed wheel di atas kepalanya, bang, dengan kejam menghancurkan pemuda itu ke tanah dengan keras. Puff, pria muda bernama Baile memuntahkan darah, dan dilemparkan ke mata bintang emas, kamu bajingan, apakah kamu tahu siapa aku? Saya adalah 3 keluarga besar di kota ini, tuan muda ketiga dari keluarga Bai. Saat itu, nenek moyang saya dari keluarga Bai membuat prestasi besar dalam membunuh Protoss kuno abadi, bahkan penguasa kota akan menanggung 3 poin untuk keluarga Bai saya. Anda bajingan, Anda berani mengalahkan saya. Berlututlah untuk tuan muda ini segera dan lepaskan tanganmu, atau aku akan membunuhmu hari ini, ucap pemuda itu. Baguslah Baile tidak mengatakan ini. Setelah dia mengatakannya, Tan Yun benar-benar kesal. Matilah untukku, ucap Tan Yun yang sangat marah, membungkuk dan menjambak. Rambut Baile ditarik dengan tangan kanannya, lalu membantingnya ke tanah. Darah berceceran, tulangnya remuk, dan kepalanya berubah menjadi genangan darah. Bang! Tan Yun menendang mayat tanpa kepala Baile ke udara, dan dengan lambaian tangan kanannya, mayat tanpa kepala itu diselimuti oleh kekuatan leluhur. Setelah itu, terdengar suara. Ya Tuhan, siapa orang ini? Beraninya doa membunuh tuan muda ketiga Bai. Ya, tuan muda ketiga Bai adalah kepala keluarga Bai, putra kecil yang paling penyayang. Orang ini akan sial, dan dia pasti akan dijepit oleh Patriark Bai. Sementara semua orang membicarakannya, Tan Yun telah menggunakan teknik tembus pandang, dan dengan aliran udara yang tidak terlihat, dia melewati jalan-jalan berbunga dengan kecepatan tinggi, terbang sampai ke kedalaman kota dewa. Dalam pikiran Tan Yun, membunuh Baile hanya untuk mendapatkan sedikit ketertarikan terlebih dahulu, yang dia inginkan adalah membiarkan keluarga Bai mencarinya. Setelah hanya 3 jam, berita pembunuhan tuan muda ketiga dari keluarga Bai telah menyebar ke sebagian besar kota. Ketika berita itu sampai di Bai Mansion, Patriark keluarga Bai, Bai Dingtian berkata, dia sangat marah sehingga dia ingin mencari tahu Tan Yun di kota dewa pertempuran besar. Malam tiba, dan di bawah langit yang redup, Tan Yun terbang ke kaki gunung dengan kecepatan tinggi. Ini di sini.
Setelah Tan Yun mengambil keputusan, gumpalan kekuatan bumi dan para dewa mengalir keluar dari tubuhnya, dan segera dia mengebor ke gunung. Setelah puluhan ribu kaki ke dalam gunung, Tan Yun membuka sebuah gua dan mengorbankan pagoda Panjun. Setelah memasuki lantai pertama menara Panjun, dia menemukan Putri Yu Yunxi, menatapnya dengan cemas. Tan Yun, apakah sulit bagi kita untuk meninggalkan wilayah Dewa Benua Timur, ucap Yu Yunxi tampak khawatir. Yah, sulit untuk pergi. Tan Yun melangkah maju dan menepuk bahu tajam Yu Yunxi, dan bertanya, apakah kamu rindu rumah, ucap Tan Yun. Denganmu, aku tidak menginginkan rumah itu. Setelah mengetahui identitasnya, Yu Yunxi berkata, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada guru dan kakek, ucap Yu Yunxi. Tan Yun berkata, jangan khawatir, saya pasti akan membawa Anda keluar dari wilayah Dewa Benua Timur dengan selamat, ucap Tan Yun. Yah, saya percaya Anda, ucap Yu Yunxi mengangguk berat. Tan Yun, apa rencanamu selanjutnya, ucap Xuan Yuanru bertanya. Aku belum memutuskan, Tan Yun bertanya, apakah kamu punya saran, ucap Tan Yun. Aku punya beberapa, mata indah Xuan Yuanru berkedip. Rower, katakan, ucap Tan Yun, semua orang memandang Xuan Yuanru dan menunggunya untuk menjawab. Xuan Yuanru merenung sedikit dan berkata, Tan Yun, sudah 180.000 tahun sejak kamu membunuh putra Fuchashu dan pangeran dari dinasti leluhur Dongzhou. Sekarang, situasi pengepungan dan pembunuhan kamu tidak hanya tidak mereda, tetapi telah meningkat. Ini menunjukkan bahwa kita tidak dapat melarikan diri dari benua timur Shenzong sama sekali. Karena Anda memiliki pagoda harapan yang diberikan oleh Master Sekte Fang, dan Anda telah memperoleh cukup batu leluhur untuk membuka benua timur Shenzong, itu lebih baik bagi kita untuk berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Ketika Anda menyentuh penghalang alam Raja Tao, Anda akan melampaui bencana di sini, dan biarkan Kaisar Dongzhou dan yang lainnya tahu bahwa Anda masih berada di wilayah Dewa Dongzhou. Biarkan mereka terus mengepungmu, dan saat ini, kamu akan terus mundur sampai promosi ke kesempurnaan alam Raja Tao, dan kemudian, jangan melalui bencana lagi, ucap Xuan Yuanru. Tan Yun berkata, Rower, kamu terus berkata, ucap Tan Yun. Lalu kita membunuh seekor anjing, jadi ambil kesempatan untuk pergi, ucap Xuan Yuanru. Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, mari kita ikuti tindakan balasan Rower, dan kemudian kita terus mundur, ucap Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.